Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Yolanda, NPM 19160110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang saya lakukan tentang pendidikan seni rupa dan kerajinan di kelas 5 SD sekolah dasar. Di sini saya telah mengobservasi dua sekolah dasar. Yang pertama ada SDN 1 Junggunung Ilir dan SDN Caket Raya. Pendidikan seni rupa dan keterampilan merupakan mata pelajaran yang berperan aktif dalam pembentukan pribadi yang kreatif dan inovatif. Materi-materi pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diajarkan guru di SDN 1 Junggunung Ilir adalah yang pertama ada penjelasan materi, dan yang kedua ada seni tari, dan yang ketiga itu guru mengajarkan membuat kerajinan seperti merajut, membuat bantal kursi yang terbuat dari pita yang berbentuk seperti anyaman, dan membuat kerajinan dari bahan bekas agar dapat meningkatkan daya kreativitas siswa. Di SDN 1 Junggunung ini pada saat tatap muka lebih banyak melakukan praktek dibandingkan memberikan materi, karena siswa lebih senang membuat karya-karya. Bahkan siswa yang sangat antusias dalam kegiatan pembuatan kerajinan ini. Setelah selesai dari pembuatan kerajinan, lalu mereka mengumpulkan kepada guru. Ketika daring ini, seperti saat ini, guru hanya memberikan materi melalui handphone, melalui grup WhatsApp. Sedangkan materi-materi yang diajarkan di SDN Caket Raya adalah guru memberikan penjelasan materi dan membuat karya hias sulaman dan kerajinan barang bekas yang dibuat seperti tas. Sedangkan pada saat tatap muka di SDN Caket Raya, guru lebih banyak memberikan materi SBDP dibandingkan praktek membuat karya, sehingga karya yang dihasilkan di sekolah ini tidak terlalu banyak karena siswanya tidak antusias dalam pembuatan kerajinan. Mereka malas-malasan, sehingga tidak banyaknya praktek dalam pembuatan karya. Dan yang selanjutnya ada pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diajarkan guru dari tahap pelaksanaan, perencana, model, metode, teknik, dan evaluasi. Tahap perencanaan yang dilakukan di SDN 1 Junggunung Ilir dan SDN Caket Raya sudah sangat baik, karena guru sebelum memulai pembelajaran, guru telah menyusun RPP, menyiapkan materi pembelajaran, dan menentukan strategi dalam belajar agar siswa senang dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada tahap pelaksanaan di SDN 1 Junggunung Ilir dan SDN Caket Raya hampir sama saja, dari mulai kegiatan awal, inti, dan penutup. Dan yang selanjutnya ada model, metode, dan teknik. Model yang digunakan di SDN 1 Junggunung Ilir dan Caket Raya adalah menggunakan model pembelajaran langsung, di mana dalam proses pembuatan kerajinan, guru harus mengembangkan pengetahuan keterampilan berpikir siswa. Sedangkan metode atau teknik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, keterampilan, dan penugasan. Dan sedangkan di SDN Caket Raya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan kelompok. Dan yang selanjutnya ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, setelah guru memberikan materi, guru mengadakan evaluasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah kemampuan siswa dalam menangkap materi yang telah diberikan oleh guru ketika dalam proses belajar. Dan selanjutnya ada ketika evaluasi dalam proses pembuatan kerajinan, maka guru akan memberikan arahan kepada siswa. Tantangan atau hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan di SDN Junggunung Ilir dan SDN Caket Raya, setelah berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menghadapi siswa yang nakal. Yang kedua, menghadapi siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan guru harus bisa memahami dan menyesuaikan.
Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa terhadap tugas yang diberikan oleh guru saat pembelajaran langsung. Dan yang keempat, sering terjadinya keributan dan tidak terkondisikan kelas sehingga mengganggu proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah menghadapi anak murid dan menjelaskan pembelajaran kepada siswa yang susah menangkap pembelajaran. Dan selanjutnya ada tantangan atau hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan dari masa pembelajaran jarak jauh atau daring seperti saat ini di SDN Ujung Gunung Ilir dan SDN Caketraya. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, terdapat beberapa hambatan yang dialami guru. Yang pertama, di SDN Ujung Gunung Ilir, Ibu Hermalinda sulit menjelaskan materi-materi yang diberikan kepada siswa dikarenakan siswa kebanyakan yang tidak memiliki handphone. Dan yang kedua ada guru tidak melaksanakan praktek dalam proses pembelajaran saat daring dikarenakan tidak memungkinkan bahwa akan tatap muka. Yang ketiga ada ketika Ibu Hermalinda mengirimkan tugas, banyak diantaranya wali murid yang sulit memahami dan menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada terhambat akibat jaringan dan kuota yang terbatas sehingga terdapat beberapa wali murid yang sulit sehingga proses pembelajaran kurang efektif. Selanjutnya, berdasarkan observasi yang saya lakukan di SDN Caketraya, ada tantangan atau hambatan yang dialami Ibu Yulianti. Ketika yang pertama ada kesulitan dalam memberikan materi ketika lewat Zoom karena kebanyakan murid yang terkendala sinyal. Dan yang kedua, Ibu Yulianti memberikan pemahaman materi lewat grup WhatsApp melalui voice note. Dan Ibu Yulianti memberikan tugas kepada siswa. Dan yang ketiga ada sebagian siswa yang tidak memiliki handphone dan menghambat proses pembelajaran sehingga siswa kebanyakan ketinggalan materi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada terhambatnya kuota wali murid dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran tidak efektif dilaksanakan. Dan yang selanjutnya ada hasil wawancara yang saya lakukan terhadap siswa mengenai hambatan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran daring seperti saat ini di SDN 1 Ujung Gunung Ilir dan Caketraya. Hambatan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran adalah kebanyakan siswa yang tidak memiliki handphone dan terkendala akibat sinyal sehingga keterlambatan mendapatkan materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan kurangnya pemahaman siswa akibat penjelasan materi yang tidak secara langsung dan siswa keterbatasan kuota internet sehingga dalam proses pembelajaran kurang efektif. Pada saat daring siswa tidak dapat melakukan praktek sehingga membuat siswa bosan dalam proses pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hasil observasi yang saya lakukan di SDN 1 Ujung Gunung Ilir dan SDN Caketraya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.